Dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini, kita masih bisa melanjutkan ya kajian kita. Mudah-mudahan sebagai wasilah turunnya berkah, ridho, magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk hari ini terakhir ya, terakhir kajian Ramadan sebelum nanti kita libur dulu, silaturahmi Idul Fitri ya, karena ada yang lebarannya Jumat ya besok, hari ini Iya besok Bun. iya, ada yang hari besok, ada yang Sabtu. Jadi untuk hari Kamis ini kita Terakhir ya Bun. terakhir ya Bunda ini. Jadi nanti Iya. kita sama-sama kembali lagi di bulan Syawal ya, bulan Syawal. Nanti mungkin seperti biasa di grup kita akan awalinya dari tanggal berapa. Yang terpenting Iya silahkan Bun. ya. Semuanya Kalau silahkan. bisa jangan lama-lama ya Bun. Iya ya Bun. Siap Bun. Supaya ngacas deh. Iya. Baiklah. Takut lobet Bun. Iya. Dan kalau bisa yang punya nomor-nomor yang bisa dituliskan supaya tidak di-share-nya ke berbagai grup ya. Karena itu Iya. juga ada salah satu grup yang mungkin karena non muslim juga ya, jadi kayak terganggu mungkin dengan Oh informasi iya. seperti ini. Jadi mohon maaf bagi yang berkenan untuk menuliskan nomornya ya di kolom chat, mungkin akan kita masukkan ya ke grup ngaji supaya fokus informasi kita di grup ngaji. Walaupun mungkin untuk dakwah itu mungkin ya saya sharekan ya ke berbagai grup karena ini adalah salah satu dakwah kita semua. Terima kasih sudah sama-sama ya berjuang untuk menegakkan agama Allah, untuk membela agama Allah dengan melakukan berbagai kajian yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini adalah salah satu amal yang Allah terima, bahwa menjadi saksi bahwa kita adalah memperjuangkan agama Allah, membela agama Allah supaya Islam ini tetap tegak. Juga kita sendiri ya terus semangat untuk menuntut ilmu, walaupun hal-hal yang seperti akan kita bahas sekarang. Idul Fitri itu setiap tahun dibahas, tetapi tujuan kita adalah memanfaatkan waktu ya untuk rutin tolabul ilmi ya, untuk rutin melakukan tolabul ilmi supaya mendapatkan kemudahan dari Allah, pembimbingan dari Allah, sebagaimana janji Allah, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk mencari ilmu, sahalallah, pasti Allah mudahkan, lahu baginya, bihi dengan mencari ilmu itu, tariqan ila jannah, jalan ke surganya Allah. Dengan niat tolabul ilmi kita, mudah-mudahan Allah membimbing gerak-gerik ya langkah kita berbagai halnya untuk dimudahkan ke surganya Allah. Nah mudah-mudahan tidak pernah bosan, tidak pernah ya yang mengisinya juga itu saja gitu ya. Kemudian kajiannya juga hal-hal sederhana. Mudah-mudahan tetap semangat dalam rangka gitu ya, tadi tolabul ilmi, dan dalam rangka menyebarkan syiar Islam, dalam rangka dakwah Islam. Nah untuk hari ini kajian kita ya sudah setiap tahun dibahas, yaitu tentang bagaimana mengenai Idul Fitri ya, sesuatu yang sudah kita ketahui, namun mungkin perlu ya dibahas untuk semakin memotivasi kita semua, semakin mentargib ya kita semua. Baiklah, untuk sebentar ada yang masuk dulu. Nah baiklah, hari ini kita akan ini ya membahas mengenai bagaimana menyambut Idul Fitri ya, bahwa nah di sini kita awali dari ayat itu apa ya, pengertian dari Idul Fitri itu seperti apa, bahwa mudah-mudahan berapa hari ya, sudah 20 tinggal 2 hari lagi, hari Kamis Kamis ya kalau yang Jumat Idul Fitrinya, berarti ini adalah
Mudah-mudahan taqabbalallah ya, Allah menerima segala amal ibadah kita ya, baik tadarus kita dan lain sebagainya. Dan untuk menyambut Idul Fitri kita ada pembahasannya. Kita awali dari Aid itu ya, secara bahasa adalah artinya kembali. Aid itu artinya kembali dan berulang-ulang gitu ya, karena memang kedatangannya juga berulang-ulang gitu ya. Nah ini bisa berasal dari al-aud. Al-aud itu tadi kembali dan berulang. Dari sisi bahasanya dibahas seperti itu ya, bahwa ada ya'udu itu tadi, bahwa al-aud itu kembalinya itu yang berulang-ulang, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa perayaan itu berulang ya setiap tahunnya. Nah merupakan bentuk masdar ya dari ada ya'udu audan. Nah ini belum belajar ya, Bunda Nunung belum kesini, kita baru belajarnya baru bahasa Arabnya yang di bulan non Ramadan itu sampai bab itu baru yang 3 huruf sulasi mujarad ya, baru sampai sulasi mujarad, belum sampai pada yang huruf ilat, yang misal ajwab. Nah ini termasuknya ajwaf ya, belum masuk ke sini. Nah bahwa nanti pada lupa lagi ya Bun nanti. Nah ini bahwa intinya berulang ya, dalam setahun 2 kali. Ketika dalam bahasa Arab dikatakan ayyadal muslimun, ini artinya adalah ayyadal muslimun itu orang-orang muslim menyaksikan hari raya mereka. Nah jadi kenapa hari rayanya disebutkan seperti itu ya, karena memiliki banyak kebaikan yang berulang. Banyak kebaikan yang berulang berupa apa? Berupa iftar ya, berbuka ya, setelah sebelumnya selama 1 bulan dilarang untuk makan. Nah banyak kebaikan yang berulang di dalamnya sehingga dinamakan Aid gitu ya. Tentang kalau Idul Adha mungkin ada penyempurnaan haji dan tawaf gitu ya. Nah kalau dalam Idul Fitri ada zakatul fitri. Nah itulah secara bahasa lah, pokoknya intinya hari raya itu hari kebahagiaan, hari kesenangan gitu ya. Dan menurut Imam As-Suyuti rahimahullah menegaskan bahwa ini adalah kekhususan ya untuk umat Islam, bahwa Aid itu ya 2 hari raya itu kekhususan. Nah kemudian syariatnya gitu ya, walaupun ini sudah berulang-ulang kita bahas gitu ya di setiap tahunnya, syariat 2 hari raya ini ya yang merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya Nabi Muhammad spesial gitu ya. Nah ini dijelaskan dari hadis Anas ya, dari Anas bin Malik, bahwa qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, qadima datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan wali ahlil Madinah. Nah jadi ketika Rasul datang itu ya, wali ahlil Madinah yaumani, dan penduduk Madinah itu li itu artinya memiliki, li ahlil Madinah, bagi penduduk Madinah memiliki yaumani 2 hari raya, 2 hari maksudnya, yal'abuna yang mereka bermain-main gitu ya, pokoknya bersenang-senang, fihima di 2 hari itu, fil jahiliyah pada masa jahiliyah. Faqala, nah kemudian Rasulullah bersabda, qadimtu alaikum, kata Rasul ya, aku sudah mendatangi kalian, walakum yaumani, dan kalian memiliki 2 hari tal'abuna ya, yang kalian biasa bermain-main, pihima pada 2 hari itu, fil jahiliyah pada masa jahiliyah. Qad abdalakumullahu bihima. Nah qad sungguh, abdala telah mengganti, kum kepada kalian, Allah. Jadi Allah sudah mengganti ya, menggantikan untuk kalian bihima dengan 2 hari yang kalian biasa bermain-main itu, khairon dengan yang lebih baik, minhuma dari kedua hari itu,
yaitu apa? Yauman Nahri, yaitu hari An-Nahr ya, Idul Adha, atau wa yaumil fitri, dan hari fitri atau Idul Fitri. Nah, jadi ceritanya ini kan baru terjadinya, belum terjadi ya di Mekah. Nah, ini terjadinya di Madinah, bahwa bentar ada yang masuk dulu ya. Nah, jadi tadi jadi kesimpulannya, Rasulullah setelah di Madinah ya, kemudian orang-orang Madinah sebetulnya sudah punya 2 hari spesial bagi mereka yang terbiasa mereka melakukan kesenangan, kebahagiaan di hari itu. Namun dengan kedatangan Rasulullah ke Madinah ya, ke Yasrib, Allah menggantikan 2 hari yang lebih baik ya, 2 hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri wa Idul Adha. Nah itu, nah jadi syariat gitu ya, diadakannya perayaan baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah kemudian apa saja gitu ya syariat-syariatnya di dalamnya yang harus kita lakukan gitu. Ada yang sifatnya sunnah ya, ada yang fardu ain. Nah yang pertama tentunya ini sudah sangat masyhur, yaitu melaksanakan sholat Aid ya, bahwa diwajibkan kepada seluruh umat Islam melaksanakan sholat Id ya. Dan orang yang meninggalkan tanpa uzur itu dosa gitu ya. Misalkan nggak ada alasan apa-apa yang syar'i gitu ya, yang tanpa uzur, maka ia bisa jatuhnya berdosa. Nah ini menurut Imam Abu Hanifah ya, bahwa dari riwayat Imam Ahmad, diantaranya yang memilih pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah ya, Asy-Syaukani rahimahumullah, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ya, dan Syekh Abdullah bin Baz. Kenapa gitu ya, mereka menyampaikan bahwa ketika mereka ada yang umat Islam yang tidak sholat Id tanpa uzur, itu bisa dosa ya kepadanya. Nah ini para syekh tadi yang saya sebutkan, mereka berprinsip seperti itu karena mereka mengambil dalil dari surah Al-Kautsar itu ya, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sesungguhnya kami, sebentar ya. Nah, inna sesungguhnya kami, a'tainaka, kami memberikan kepadamu Al-Kautsar, nikmat yang banyak gitu. Fasolli, nah fasolli maka dirikan salat, li rabbik atas nama Allah, atas nama Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Nah walaupun ini ya, jadi yang menganggap bahwa sholat Id itu pokoknya wajib lah, pokoknya yang tidak, kalau kita kan yang kita pahami selama ini ya sunnah ya, sunnah. Tetapi di sini ada versi lainnya, bahwa ketika umat Islam ya sengaja misalkan tidak melaksanakan sholat Id tanpa uzur, maka ia jatuhnya bisa ke dosa karena berpedoman pada surah Al-Kautsar ini. Juga didukung oleh perintah Rasulullah ya, menurut para ulama tadi, bahwa perintah Rasul untuk keluar gitu sholat Id gitu ya, bahwa Rasulullah memerintahkan para perempuan ya, di sini di hadis Bukhari ya nomor 324 dan hadis Muslim, bahwa amarona gitu ya, bahwa ini hadisnya dari Ummu Atiyah ya, dari Ummu Atiyah perempuan ya, Ummu Atiyah radhiyallahu anha, bahwa menurut Atiyah, amarona, Rasulullah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan kepada kami para perempuan ya, an-nukhrijahunna, nah, untuk mengeluarkan hunna, para perempuan, maksudnya disuruh keluar ya, untuk mengeluarkan atau untuk menyuruh keluar hunna ya, mereka para perempuan, fil fitri, pada hari Idul Fitri, wal adha, dan pada hari Idul Adha, al awatiq, jadi perempuan yang sudah baligh ya, sudah baligh, harus wajib suruh kumpul gitu ya di lapang. Wal huyad, dan para perempuan head juga sama, Rasulullah nyuruh keluar gitu. Jadi para perempuan yang sudah balik, kemudian wal huyad, perempuan yang sedang head gitu ya, wazawatal hudur,
perempuan yang masih perawan gitu yang dipingit. Nah, jadi semuanya di hari raya itu kata Rasul harus keluar, pokoknya harus berkumpul ya, harus berkumpul karena itu adalah hari rayanya umat Islam. Nah, jadi intinya tadi ya bahwa ini adalah perintah dari Rasul, amarona Rasulullah an nukhrijahunna, untuk mengeluarkan atau menyuruh keluar mereka para perempuan fil fitri, di hari Idul Fitri wal Adha dan hari raya Idul Adha. Siapa saja tadi? Al awatik ya, perempuan yang sudah balik, wal huyad, perempuan yang sedang haid juga nih. Ini ibu-ibu walaupun sedang haid pokoknya keluar saja ya ke tempat idnya. Wazawatal hudur, perempuan-perempuan yang masih perawan ya, yang dipingit gitu ya. Fa ammal huyad, adapun orang-orang yang sedang haid, fayak tazilna, maka mereka dipisahkan ya, as-shalah, dari tempat sholat, wa yashhadnal khair, supaya mereka menyaksikan apa? Al khair, kebaikan, wa da'watal muslimin gitu ya, dan juga kepentingannya untuk apa? Menyaksikan kebaikan dan menyaksikan doanya umat Islam gitu. Jadi ibu-ibu walaupun sedang haid juga ya, pokoknya disunahkannya ya, pokoknya keluar saja. Nah, jadi orang-orang perempuan yang sedang haid juga kenapa harus ke lapangan? Ini kepentingannya adalah yashhadnal khair, menyaksikan kebaikan ya, wada watal muslimin, juga menyaksikan doa yang dilantunkan oleh umat Islam. Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, ini Ummu Atiyah bertanya ya, aku bertanya kepada Rasulullah, ihdana la yakunu laha jilbab. Ya Rasul ya, di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Qala, maka Rasulullah menjawab ya, sebaiknya saudara perempuannya memberinya jilbab. Nah, ini diantaranya ya, lital bisha ukhtaha min jilbabiha. Jadi sebaiknya, nah ini untuk memberikan ya, kalau zaman dulu memang seperti ini kondisinya ya, ada yang sampai nggak punya. Nah, jadi Rasulullah menganjurkan untuk memberikan jilbab. Nah, ini dibahas tadi yang harus keluar itu siapa saja. Yang pertama adalah al-awatik. Al-awatik ini adalah jama ya dari atiqun. Atik itu adalah perempuan yang sudah hampir balik ya, atau perempuan yang sudah cukup waktu umurnya untuk menikah. Nah, jadi tadi itu yang disuruh keluar itu siapa saja? Al-awatiq atau al-atiq itu dalam bahasa Arab istilahnya perempuan yang sudah balik ya, sudah cukup umur untuk menikah. Adapun zawatil khudur ya, zawatil khudur itu adalah para perawan yang dipingit gitu ya. Ada memang kebiasaan dulu itu perempuan-perempuan yang dipingit juga harus keluar pada hari Idul Fitri gitu, dan Idul Adha. Nah, jadi apalagi Nabi Muhammad SAW kan tidak pernah meninggalkan sholat id ya, sejak ada disyariatkan pada tahun kedua Hijriah sampai beliau wafat, itu terus menerus gitu ya, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sekalipun. Nah, juga para khulafaur rasyidin ya sama. Nah, semuanya bahwa hal ini menurut para ulama yang saya sebutkan tadi ya, diantaranya Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Baz dan sebagainya, menegaskan bahwa sholat Id ini adalah termasuk wajib, walaupun yang lainnya ada yang sunnah ya, tapi ini dalam bahasan ini karena ada hadisnya seperti ini, dan tadi ya di surah Al-Kautsar mereka menyimpulkannya seperti ini. Nah, walaupun dibahas ini, jadi ada pendapat juga bahwa yang ini menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya rahimahullah, bahwa yang benar itu adalah sholat id itu hukumnya fardu ain. Jadi semua dalil yang digunakan ya, kayak tadi di surah Al-Kautsar, kemudian hadis yang kita baca tadi, ini adalah sebetulnya semua dalil itu kan tadi fardu kifayah gitu ya. Sebentar. Nah, ini jadi nggak apa-apa kita pahami yang seperti ini ya.
Pokoknya menurut nih, kalau ini menurut Abdurrahman As-Sa'di ya, bahwa yang benar itu adalah sholat id itu fardu ain, jadi setiap orang gitu ya. Nah, namun di sini dikatakan bahwa semua dalil yang digunakan untuk menetapkan hukumnya fardu kifayah adalah dalil yang menunjukkan fardu ain. Dan karena Rasul nyuruh ya untuk sholat id ini para perempuan yang hampir balik, kemudian perempuan pingitan, kemudian Rasulullah sampai menyuruh gitu ya perempuan haid juga dan menjauh dari tempat sholat. Nah, seandainya nih, ini menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya, seandainya kata beliau bukan karena urgennya sholat ini gitu ya, bukan karena urgen sholat ini yang melebihi kewajiban lainnya, nah tentu saja ya Nabi tidak memerintahkan umatnya dengan perintah yang seperti ini, sehingga beliau menyimpulkan fardu ain itu seperti itu gitu ya. Jadi Rasul tidak mungkin memerintah umatnya dengan perintah seperti ini. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa sholat id ini termasuk fardu ain yang ditekankan. Ini menurut Abdurrahman As-Sa'di. Nah, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam Majmu' Fatwanya mengomentari pendapat yang menyampaikan bahwa id itu fardu ain. Nah, ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz bahwa pendapat ini yang lebih kuat tadi berdasarkan dalil yang ada tadi, dan menurut Abdullah bin Baz ini yang mendekati kebenaran. Kita dengar menurut Syekh Utsaimin ya dalam Majmu' al-Fatawanya menyampaikan bahwa pendapat saya, ini kata Syekh Utsaimin, bahwa pendapat saya kata Syekh Utsaimin, yang saya Utsaimin itu yang penulis Arba'in ya, buku 40 hadis yang kita hafal itu. Nah, bahwa menurut beliau pendapat saya bahwa sholat id itu fardu ain. Ya benar, makan separuh gue sama yang bayar makan piye. Sebentar, ini siapa ya Bapak? Naon Bu ini itu. Nah, ini menurut saya Utsaimin juga seperti ini. Jadi nggak boleh laki-laki meninggalkan, mereka harus hadir karena Nabi memerintahkan bahwa beliau tadi berdasarkan hadis tadi, intinya mereka berdasarkan pada hadis tadi yang menyuruh para perempuan balik, para gadis untuk keluar sholat id. Bahkan beliau memerintahkan wanita haid juga untuk keluar gitu ya, untuk ke tempat sholat id, tetapi walaupun dipisahkan. Jadi menurut dari hadis ini yang digambarkan ini menguatkan bahwa itu adalah wajib. Jadi yang terkuat gitu ya, yang paling rajih sesuai dengan dalil yang ada bahwa sholat aid itu adalah fardu ain. Ini menurut Syekh Utsaimin. Nah, jadi diwajibkan kepada seluruh laki-laki untuk hadir ya di sholat id kecuali kalau ada uzur. Nah, demikian juga dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Kitabus Shalah ya, bahwa sebelum melakukan sholat id dianjurkan melakukan amalan-amalan ya dalam sholat id, diantaranya apa. Nah, baiklah ibu-ibu, tadi kesimpulannya dulu ya, bahwa kesimpulannya Syekh Ibnu Taimiyah, Abdullah bin Baz gitu ya, kemudian Imam Nawawi, kemudian Syekh Utsaimin ya, Syekh Utsaimin, nah tadi saya salah ya, harusnya Imam Nawawi, Syekh Utsaimin. Nah, itu adalah mereka menghukumi sholat id itu adalah sebagai fardu ain karena dalilnya tadi di surah Al-Kautsar dan hadis yang menyuruh para perempuan untuk keluar gitu ya ke lapangan id, bahkan yang haid sekalipun. Nah, mungkin pemahaman kita selama ini ya ini adalah pokoknya kita mah ya mau wajib mau sunnah juga, yang terpenting syiarnya bahwa dengan berbagai terhimpun kebaikan di sana ya. Mungkin ini perempuan kadang yang head itu di rumah gitu ya, tidak melaksanakan sebagaimana yang disunahkan Rasul. Nah ini para perempuan juga dari mulai sekarang mudah-mudahan ya semuanya ke lapangan ya, kecuali ada uzur.
Nah, seperti itu. Kemudian apa saja gitu yang disunahkannya. Nah, tentunya ini udah sangat populer ya, kita juga sudah melaksanakan di setiap tahunnya. Yang pertama adalah mandi di hari raya. Jadi ini sunnah ya, sunnah untuk bersuci dengan mandi pada hari raya itu. Nah, sama ya sebagaimana disunahkan mandi pada hari Jumat. Tapi misalnya ketika tidak bisa mandi pun, dengan berwudu pun itu sudah sah, karena mandi itu tidak wajib ya. Kalau di sini Imam Nafi meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mandi di hari Idul Fitri ya, sebelum berangkat ke lapang itu. Sedangkan Imam Sa'id bin Al-Musayyib menyatakan bahwa amalan sunnah itu cuma ada 3, kata Imam Sa'id Al-Musayyib ya. Amalan sunnah Idul Fitri itu cuma ada 3, yaitu berjalan ya ke lapangan, harus dengan berjalan, kemudian makan sebelum berangkat, dan yang ketiganya adalah mandi. Nah, adapun ulama lainnya ya, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi ya untuk 2 hari raya. Nah, hadis ini ya tentunya dari Ibnu Umar, yang para sahabat itu punya semangat tinggi, pokoknya ingin mencontoh sunnah Rasul gitu ya. Jadi ditiru gitu, sedetil apapun yang Rasul lakukan itu ditiru kan, semangat para sahabat seperti itu. Apalagi Ibnu Umar ya, nah betul-betul melaksanakan. Tapi kita juga kalau dalam hal ini sudah ya mandi, walaupun jadi kesimpulannya mengenai mandi ini, pokoknya disunahkan mandi, tetapi ketika tidak memungkinkan, dengan berwudu saja itu sudah sah. Jadi jangan dipikirnya sampai derajatnya wajib misalkan. Jadi disunahkan saja. Nah, tetapi dengan berwudu juga itu sudah sah. Tapi memang kebiasaan kita memang sudah mandi, dan tidak Idul Fitri, Idul Adha juga kalau berangkat mah ya kita mandi dulu, kemudian makan. Nah, ini kalau Idul Fitri makan dulu berarti ya sebelum berangkat. Jadi disunahkan makan di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat sholat ya. Kalau Idul Adha kan sebaliknya, kalau Idul Adha mah ke lapang dulu, baru setelah pulang. Kalau Nabi mah ya setelah mencit nembe gitu, memakan sedikit dari yang dipencitna gitu ya, yang disembelihnya. Nah, ini dalilnya dari hadis Anas ya, bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu, tidak berangkat yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, hatta sehingga yakula tamarotin, sehingga makan beberapa butir kurma. Nah, jadi Rasulullah tidak berangkat ke lapang sebelum memakan beberapa butir kurma. Nah, ini dan disunahkannya ganjil karena itu berpengaruh. Jadi ganjil kalau satu ya, ini kalau yang ada kurma ya, kalau nggak ada kurma juga pokoknya makan dulu aja. Kalau yang punya kurma ini disunahkannya ganjil, kalau tidak 1, 3, 5, 7 gitu ya. Kenapa? Nah, kenapa disunahkan ganjil? Karena setelah diteliti ternyata luar biasa hikmahnya ya. Kalau dimakan ganjil itu justru banyak energi yang dihasilkan. Berbeda kalau memakannya genap ya, kayak 2, 4, 6, 8. Nah, itu kandungan gulanya sangat tinggi gitu ya, diserap oleh tubuhnya. Jadi subhanallah ya, hikmah dari sunah-sunah Rasul itu luar biasa. Nah, jadi makan dulu ya. Kemudian di hadis lainnya dikuatkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju, beliau tidak keluar yaumal fitri, pada hari raya Idul Fitri, hatta sehingga ya ta'ama, beliau makan terlebih dahulu. Wa yauman nahri, adapun di hari raya Idul Adha ya, di hari kurban, layak kulu, Rasul nggak makan dulu, hatta yarji'a, sampai beliau kembali, fayak kula, kemudian makan min nasi katihi, dari sembelihan kurbannya. Jadi disunahkannya seperti itu. Jadi
Kenapa di hari raya kurban itu nggak makan dulu? Karena beliau itu disunahkannya ya, jadi makannya itu hasil dari sembelihannya gitu. Tapi kalau di kita mah siang ya dibagikannya juga, mungkin itu malah ya disesuaikan saja. Nah, para ulama menjelaskan hikmah disunahkan makan ya pada hari raya Idul Fitri sebelum sholat. Jadi dibahas di sini. Kenapa kok disunahkan makan dulu gitu ya? Disunahkan makan dulu kalau Idul Fitri mah. Jadi sebelum berangkat ke lapang teh. Nah, mereka menyatakan bahwa hari raya Idul Fitri itu ya kan salah satu hari yang diharamkan saum. Jadi setelah sebelumnya diwajibkan selama 1 bulan. Sehingga disunahkan mempercepat menyegerakan berbuka untuk memperlihatkan sikap taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa disunahkan untuk makan dulu seperti ini? Setelah 1 bulan kita nggak boleh ya, diharamkan untuk nggak boleh makan. Kemudian di hari Idul Fitri itu kan termasuk haram di dalamnya melakukan saum. Maka untuk memperlihatkan syariat itu disunahkan untuk mempercepat makan tadi ya, berbuka. Nah, ini untuk menampakkan sikap ketaatan kita pada Allah dan melaksanakan perintah Allah untuk berbuka gitu ya, berbeda dengan sebelumnya gitu. Nah, kemudian kenapa Idul Adha sebaliknya gitu ya? Karena Idul Adha itu disyariatkan adanya kurban gitu, dan memakan kurban tersebut ya, sehingga disunahkan untuk berbuka dengan sebagian kecil dari daging kurban yang disembelih itu. Nah, itu diantara hikmahnya, sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ya, sebelum keluar untuk Idul Fitri, beliau makan beberapa kurma dan memakannya dengan ganjil. Nah, ini ada hadisnya. Jadi sekali lagi, memakan beberapa kurma dan memakannya dengan ganjil. Nah, sedangkan kalau hari raya Idul Adha beliau tidak makan ya, tidak makan sampai kembali dari lapang ya, kemudian makan dari sebagian daging kurbannya. Nah, itu diantara sunahnya. Kemudian berhias. Nah, ini disunahkan juga ya, berhias pada hari raya gitu. Jadi disunahkan memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik bukan berarti baru juga, tetapi pokoknya memakai pakaian terbaik. Tetapi kalau di kita sih sudah menjadi kebiasaan ya, baju baru gitu ya. Itu adalah pakaian terbaik di hari raya, serta ini pakai minyak wangi. Tapi itu untuk laki-laki ya, pakai minyak wangi. Kalau perempuan kan hadisnya sudah melarang perempuan pakai minyak wangi. Nah, jadi disunahkannya itu di hari raya itu memakai pakaian terbaik. Kalau untuk laki-laki mah plus pakai minyak wangi dan siwak ya, sikat gigi dengan siwak itu. Nah, kemudian Imam Malik menyampaikan bahwa saya mendengar para ulama bahwa memakai minyak wangi dan berhias pada setiap itu adalah disunahkan. Nah, ini disunahkan ya. Kemudian Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Rasulullah dulu ya, untuk keluar di 2 hari raya itu beliau memakai pakaian terbaiknya. Jadi beliau memiliki pakaian khusus ya, hullah, pakaian khusus hullah yang beliau pakai khusus untuk 2 hari raya dan untuk hari Jumat. Nah, jadi ada pakaian khusus ya, namanya hullah dalam istilah itunya ya, hadisnya bahwa Rasulullah mengenakan khusus pakaian tersebut untuk di 2 hari raya dan untuk di hari Jumat. Terkadang mengenakan sebentar, ada yang masuk dulu ya. Nah, ini terkadang jadi khusus ya, ada pakaian khusus yang Rasul pakai ya, khusus untuk 2 hari itu ya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan untuk hari Jumat. Terkadang juga beliau menggunakan 2 baju bod yang berwarna hijau, karena warna hijau itu adalah warna yang salah satu warna yang disukai Rasul ya. Dan kadang mengenakan 1 pakaian bod berwarna merah. Nah, ini salah satu warna-warna yang Rasul suka ya, hijau, merah gitu ya. Di dalam hadis yang lain ada yang putih ya. Nah, ini adalah spesial di hari raya. Nah, sehingga kan pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu kan semua orang berkumpul ya, sehingga memberikan penampilan terbaik
Ini adalah hikmahnya untuk memperlihatkan nikmat Allah, dan kita bersyukur karena Allah sangat senang ya melihat umatnya itu memperlihatkan nikmatnya ya kepada hambanya. Nah, apakah ini khusus pada selain orang yang beriktikaf? Tentu saja tidak ya, bahwa umum, pokoknya yang paling kuat itu ya umum, pokoknya yang iktikaf juga sama ya, keluar dalam keadaan bersih, wangi gitu ya, memakai pakaian terbaiknya. Nah, perempuan ini dibolehkan menghadiri tempat Id namun tidak menggunakan pakaian mewah. Nah, catatannya untuk perempuan tidak memakai pakaian mewah, tidak memakai wangi-wangian. Nah, ini memang masih banyak yang belum bisa meninggalkan ya. Kayak yang udah biasa itu, padahal dalam hadisnya itu memang sudah jelas ya, pakai wangi-wangian untuk perempuan itu nggak boleh gitu. Kemudian menjauhi kumpulan, jadi tidak boleh ikhtilat ya, walaupun Idul Fitri, Idul Adha, kalau perempuan nggak boleh ikhtilat, jadi menjauhi kumpulan laki-laki sehingga tidak bercampur baur. Nah, sedangkan orang yang head ya tadi agak jauh dari lapangannya, agak memisahkan gitu. Nah, kemudian seperti itu ya. Tetapi memang pada yang kita saksikan ya pada kesempatan sekarang, justru perempuan malah yang mewah gitu ya, yang dengan pakaian ya banyak yang memperlihatkan kemewahan gitu ya, dengan wewangian yang sangat semriwing gitu ya, sengit gitu ya. Bahkan di hari Id itu berhiasnya tabaruj gitu ya, seperti tabarujnya orang jahiliyah gitu. Nah, itu adalah mungkin di antara pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan saat Id ya. Nah, kemudian melaksanakan sholat Id memang disunahkannya itu memang di lapangan gitu ya, di lapangan. Nah, ini disunahkan dalilnya apa? Jadi disunahkan sholat Id itu di musola. Musola itu adalah tanah lapang dan tidak di masjid ya, kecuali karena ada hajat, misalkan kayak hujan, misalkan kayak becek atau apa gitu. Nah, sebentar. Nah, sekali lagi bahwa disunahkannya itu dilakukan di tanah lapang. Hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri itu bunyinya seperti ini, bahwa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW yakhruju, berangkat yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, wal adha, dan pada hari raya Idul Adha, ilal musola, ke musola. Maksud di sini musola itu adalah tanah lapang ya. Fa awwalu syai'in yabda'u bihi shalah, maka beliau yabda'u, memulai ya, bihi, dengannya as-shalah, jadi memulai dengan sholat. Summa yansorifu, kemudian ketika selesai ya, beliau yakumu muqabilun nas, maka beliau menghadap para sahabat ya, menghadap para sahabat. Wanas julusun ala sufufihim, dan orang-orang duduk berbaris ya, para sahabat duduk berbaris, dalam keadaan berbaris. Faya'idhuhum, maka Rasulullah memberikan nasihat. Wa yusihim, dan Rasulullah memberikan wasiat ya. Wa ya'muruhum, dan memberikan perintah kepada mereka. Nah, jadi seperti ini ya kondisi yang digambarkan dalam hadis. Suasana Id itu ya seperti ini, bahwa Rasulullah keluar di hari raya Idul Fitri, Idul Adha ya, ke lapang. Yang langsung lakukan Rasul itu adalah melakukan sholat ya. Setelah sholat kemudian menghadap para sahabat ya, yang duduk berbaris rapi gitu ya. Kemudian apa yang dilakukan Rasul ya, ya'iduhu, memberikan nasihat, yusihi, memberikan wasiat gitu ya. Kemudian waya'muruhum, dan memerintahkan kepada mereka. Nah, ini adalah muttafaqun alaihi, hadis dari Bukhari dan Muslim. Nah, bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahwa tentang musola ya, musola tempatnya Rasul melakukan sholat Id di Madinah, itu adalah sebuah tempat yang terkenal, yang hanya berjarak 100 hasta dari pintu Masjid Nabawi. Jadi
hanya 100 hasta ya, dekat dari pintu Masjid Nabawi. Nah itu artinya kan sebetulnya masjid mah ada gitu ya, tetapi disunahkan memang di lapang gitu. Nah jadi An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis dari Abu Sa'id ini dengan menyatakan bahwa ini adalah dalil bagi para ulama yang berpendapat bahwa keluar ke musola untuk menunaikan sholat id itu disunahkan gitu. Dan ini lebih utama daripada dilakukannya di masjid. Karena ada di, kalau kayak itu ya masih senang di masjid ya. Ada di komplek-komplek tertentu gitu ya, komplek-komplek tertentu mereka padahal ada tanah lapang gitu ya, tetapi mereka lebih suka di masjid. Padahal yang disunahkan itu ini juga Rasulullah kondisinya hanya 100 hasta dari pintu Masjid Nabawi gitu. Jadi inginnya di tanah lapang. Nah, seperti itu. Jadi lebih utama dilakukannya disunahkannya di tanah lapang. Nah, kemudian kalau untuk penduduk Mekah ya memang tidak melaksanakan sholat kecuali di masjid sejak zaman dulu. Nah, jadi kalau ada uzur yang menghalangi kita ya keluar untuk ke lapang, misalnya kayak hujan, kemudian takut ya, kayak kemarin pandemi itu kan salah satu uzur juga ya. Kalau kita keluar nanti lebih bahaya. Nah itu kecuali dalam keadaan sakit misalkan, nah itu boleh di masjid. Kalau dalam keadaan biasa-biasa saja ya, lagi tenang dan sebagainya, disunahkannya di tanah lapang. Sehingga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa apabila tanah basah terkena hujan, maka sholatlah di masjid. Adapun Mekah, maka sholat Aid di masjid itu memang secara mutlak, dan barang siapa yang menunaikan sholat di masjid maka harus tahiyatul masjid dulu. Nah itu spesial kalau di Mekah. Nah itu kemudian berangkat Id dengan berjalan kaki. Nah, jadi disunahkannya jalan kaki gitu, dengan tenang gitu. Jadi disunahkan berangkatnya itu jalan kaki, jadi jangan pakai motor ya, walau itu kan cuma dari, kecuali yang jauh mungkin. Nah ini kalau kan biasanya sekitaran ya, kalau kita sholat Aid itu biasanya sekitaran kita, jadi disunahkannya jalan kaki dengan tenang, santai gitu ya. Ibnu Qudamah menyampaikan bahwa di antara para ulama yang menyunahkan berjalan adalah diantaranya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, An-Nakhai rahimahumullah, Imam As-Sawri rahimahullah, dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Itu yang menyunahkan berangkat dengan berjalan kaki. Nah, apa dasarnya? Mereka menyampaikan bahwa sunahnya jalan kaki diantaranya adalah hadis riwayat dari Sa'ad radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ilal Aid, keadaan Rasul keluar untuk melakukan sholat Id masyian, dengan berjalan, wayarji'u masyian, dan kembali dengan berjalan. Nah, ini hadis riwayat dari Ibnu Majah. Hadis ini hasan ya oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, nah jadi termasuk sunnah adalah berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Ini juga kata Ali bin Abi Thalib seperti itu. Jadi termasuk sunnah berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Nah ini riwayat dari Tirmizi. Hadis ini juga hasan ya, dianggap hasan oleh Al-Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Nah kemudian berangkat dan pulang dari lapang itu dengan mengambil jalan yang berlainan. Kan kadang kita suka itu ya, tapi kalau ini mah udah pada dilaksanakan ya. Kalau misalnya ke lapang itu pas berangkat ke sebelah kanannya, nah pas pulangnya sebelah kirinya ya. Tapi kalau jalannya hanya itu saja ya itu mah nggak berlaku ya. Tetapi kalau biasanya ada kan jalan ke lapang itu bisa dari sini, bisa dari sini. Jadi pulangnya itu dengan jalan berlainan. Jadi mengambil jalan berlainan ya ketika berangkat dengan pulang. Jadi termasuk disunahkan ketika hari raya, bahwa Rasulullah ya, sebagaimana dijelaskan di sini oleh salah satu sahabat bernama Jabir ya,
Jabir radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa kanan nabiyyu, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana yaumu id, apabila hari id, khalafat tariq. Jadi idza kana yaumu id khalafat tariq, bahwa beliau itu pergi dan dengan jalan yang berbeda. Jadi khalafa berbeda, atorik jalan yang ditempuh oleh Rasul. Nah ini misalnya Ibnu Qayyim menyampaikan ya, kenapa kok apa hikmahnya gitu ya, kok ketika itu berangkat beda, jalannya pulang beda. Nah ini Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Rasulullah keluar dengan jalan kaki dan mengambil jalan yang berbeda, sehingga beliau berangkat melalui satu jalan dan kembali melalui jalan lainnya. Ada yang menyatakan supaya apa? Supaya bisa memberikan salam kepada dengan yang berbeda ya. Jadi memberikan dua jalan tersebut supaya untuk mendapatkan berkah dari dua kelompok tersebut. Jadi untuk mendapatkan berkah ya dari dua kelompok tersebut. Nah, jadi kemudian ada yang menyatakan juga pendapat lainnya bahwa untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di dua jalan tersebut. Ada juga yang menyampaikan untuk menampakkan syiar Islam. Menampakkan syiar Islam. Ada juga yang untuk menyatakan supaya orang-orang munafik marah dengan melihat izzatul Islamnya. Kemudian ada yang menyatakan untuk memperbanyak melihat tempat, karena langkah orang yang ke masjid, ke tanah lapang itu adalah salah satu pahalanya itu adalah mengangkat derajat ya, menghapus dosa sampai kembali ke rumah. Nah ini luar biasa. Jadi langkah orang yang berangkat ke tanah lapang ya, ke masjid atau ke tanah lapang, di antara pahalanya itu adalah mengangkat derajat dan menghapus dosa sampai ia kembali ke rumahnya. Ya, kemudian ada pula yang menyebutkan bahwa pokoknya seperti itulah ya di antara hikmahnya. Tetapi menurut beliau pendapat terakhir ini yang lebih benar, bahwa pendapat terakhir ini tadi bahwa pahalanya itu adalah kenapa seperti itu ya. Jadi ini yang terakhir, pahala yang saya sampaikan tadi. Nah kemudian Ibnu Qayyim juga menyampaikan bahwa ini ya, bahwa Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, memang Ibnu Umar itu adalah yang memiliki semangat sangat tinggi mengikuti sunnah. Jadi beliau itu tidak keluar sampai matahari terbit dan takbir dari rumahnya sampai ke tanah sholat Id. Jadi pokoknya niru Rasulullah, pokoknya sekecil apapun yang Rasul lakukan, Ibnu Umar itu adalah yang sangat tinggi mengikuti sunnah Rasul. Kemudian bersegera ke tanah lapang teh jangan santuy-santuy gitu ya, kayak lama itu persiapan atera riweuh gitu nya. Nah harus bersegera. Nah ini disunahkan para makmum bersegera menuju tanah lapang tempat sholat Id agar dilaksanakan sholat ya setelah subuh itu, jadi nggak terlalu lama gitu ya. Nah kalau imam disunahkan memperlambat, kalau kita ya sebagai makmumnya disunahkan untuk sesegera ya. Bahkan di sininya ya ke tempat sholat Id dilaksanakan setelah subuh. Nah, kalau imam mah diperlambat ya, karena Rasulullah pun melakukan hal itu. Ini hadisnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa kana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW yakhruju yaumal fitri, Rasulullah keluar pada hari Idul Fitri wal Adha dan Idul Adha, ilal musola, ke tanah lapang, fa awwalu syai'in yabda'u bihis sholah, maka beliau memulai dengan sholat. Nah, Imam Malik menyatakan bahwa imam itu ya keluar dari rumahnya seukuran, nah bahwa seukuran gimana waktunya itu adalah seukuran waktu sampai musola dalam keadaan pas waktu sholat. Nah, adapun selain imam disunahkan untuk segera dan mendekat kepada imam supaya mendapatkan pahala kan. Kalau kita yang makmumnya kenapa bersegera, karena itu kalau untuk laki-laki ya supaya lebih dekat dengan imam.
kemudian menunggu sholat. Nah itu kan pahalanya besar, menunggu sholat, kemudian mendekati imam ya, tanpa melangkahi yang lain gitu, tanpa mengganggu yang lain. Nah, ini disunahkannya bersegera. Kemudian Syekh Utsaimin ya menjelaskan bahwa dalil tentang sunnahnya berangkat ke lapang setelah sholat subuh ini nih, setelah sholat subuh. Jadi tentang ginasting, kalau di kita mah kayak enggak seperti itu ya. Amalan para sahabat, karena Nabi SAW berangkat ke musolanya apabila matahari terbit dan mendapati orang-orang sudah hadir. Jadi ini kata Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa disunahkan berangkat ke lapang itu setelah subuh ini, apalagi para laki-laki ya, harus bersegera. Nah ini amalan para sahabat karena Nabi berangkat ke musola ya. Kalau Nabi makan tadi mah imam jadi memang nunggu dulu kumpul ya, apabila matahari terbit dan mendapati orang-orang sudah hadir semua. Nah ini menunjukkan bahwa para sahabat itu sudah hadir, datang lebih dulu gitu karena lebih cepat menuju kepada kebaikan. Tadi kayak pahalanya menunggu itu adalah berpahala. Nah, kemudian tadi kalau cepat-cepat akan lebih dekat dengan imam. Pokoknya semuanya adalah sesuai yang disyariatkan. Kemudian bertakbir menuju ya, sambil menuju musola itu sambil bertakbir menuju lapang itu. Jadi hendaknya bertakbir. Jadi bukan ngobrol ketika berangkat, itu bukannya dengan ngobrol, tetapi terus bertakbir. Jadi hendaknya bertakbir di jalan menuju tempat sholat id dengan mengeraskan suaranya. Nah ini dari surah Al-Baqarah ya, walid a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa dan li hendaklah tukabbirullah, mengagungkan Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya untuk kalian, wa la'allakum tashkurun, dan supaya kalian bersyukur. Nah ini bahwa kemudian ya hadisnya seperti ini nih, bahwa anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW kana yakhruju yaumal fitri, bahwa beliau keluar ya untuk melakukan Idul Fitri, fayukabbiru. Nah ini, jadi ini sedang di jalan, berarti kan Rasulullah keluar pada Idul Fitri, fayukabbiru, maka beliau bertakbir, hatta ya'tiyal musola, sehingga sampai di lapang, wahatta yaqdiyas sholah, sampai beliau menunaikan sholat. Jadi berhentinya itu sampai sesampainya di lapang dan ketika menunaikan sholat. Fa'idha qada sholah qata'at takbir, apabila sholat ditunaikan maka beliau memutus takbirnya. Nah ini, hal ini juga diamalkan oleh Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwa kana yajharu bit takbir, bahwa dulu Umar radhiyallahu anhu yaumal fitri, pada hari Idul Fitri, iza ghada ilal musola, apabila berangkat ke musola atau ke lapang, hatta yakhrujal imam, sampai imam keluar ya, fayukabbiru bitakbirihi, kemudian bertakbir dengan imam itu. Nah jadi sama ya, jadi bertakbir dari sejak berangkat sampai nyambung dengan imam bertakbir. Jadi kemudian tidak ada sholat qobliyahnya ya, tidak ada sholat qobliyah, misalnya ada qobliyah Idul Fitri Badiah, nggak ada. Jadi tidak disyariatkan sholat sunnah sebelum dan sesudah id. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri, nah pada hari raya Idul Fitri, rakaata ini lam yusolli qablaha wala ba'daha. Jadi Rasulullah sholat yaumal fitri pada hari Idul Fitri, rakaata ini 2 rakaat, lam yusolli qablaha, tanpa sholat sebelumnya, wala ba'daha, dan sesudahnya. Summa atan nisa, kemudian Rasulullah mendatangi para perempuan, memberikan nasihat ya dan wasiat, wa ma'ahu Bilal, bersama Bilal.
Nah, jadi beliau nih Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah melakukan sholat sunnah ya ketika tiba di tanah lapang sebelum sholat id dan tidak ada ba'diyahnya. Jadi kesimpulannya kalau kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa untuk sholat id tidak ada sholat sunnah sebelumnya dan tidak ada sholat sunnah sesudahnya. Berbeda dengan ada yang mengkiaskan dengan sholat Jumat. Nah, jadi kemudian tidak ada azan, tidak ada iqomat dalam sholat id ya. Dalam sholat id tidak disyariatkan azan dan iqomat. Hadisnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Sholaitu, ini kata Jabir ya, kata Jabir, sholaitu aku sholat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidaini ya, al-aidaini pada 2 hari raya goiro marotin wala marota ini lebih dari 2 kali ya, lebih dari sekali atau 2 kali ya. Jadi beliau ikut bersama Nabi bigoiri azanin wala iqomatin, tanpa dikumandangkan azan dulu, tanpa iqomah dulu. Juga hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah menyampaikan bahwa lam yakun yu'azan yaumal fitri wala yaumal adha, tidak pernah dikumandangkan azan untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga Ibnu Qayyim menyampaikan bahwa Rasulullah ya tiba di tanah lapang, kemudian memulai sholat tanpa azan dan iqomah. Nah, ini juga tidak ada ucapan as-sholatu jami'ah. Nah, jadi walaupun ini ada yang suka ya, tetapi ini terserah ya mau itu, tetapi di sini menurut Ibnu Qayyim tidak juga dengan mengucapkan as-sholatu jami'ah. Nah, ini mungkin hanya itu saja. Sebetulnya ini masih sudah sesuatu yang sudah sangat kita pahami bersama, namun karena dalam rangka tholabul ilmi ya, mengingat-ingat lagi apa yang disunahkan, hadis-hadisnya kita ingat lagi. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan hari ini. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini ya semakin bersemangat nih, karena al-a'mal itu bi khawatimiha, tergantung finishnya ya, tergantung finishnya. Mudah-mudahan di finish ini waktu sangat berharga, jangan sampai terlewat dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya ya. Mari kita manfaatkan waktu. Kalau saya idnya di hari Sabtu ya, jadi Kamis Jumat ini kita maksimalkan. Kalau yang terakhir sama ya Bun, saya juga Sabtu. Sabtu ya. Tapi banyak juga yang hari Jumat ya. Iya, mudah-mudahan semuanya, pokoknya baik yang hari Sabtu, hari Jumat, pokoknya sama-sama lah memaksimalkan hari-hari terakhir kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang sudah kita lakukan dan semakin bersemangat menghadapi Idul Fitrinya ya, dengan sunnah-sunnah yang Rasulullah sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk melakukannya. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa bertanya Bun sedikit. Gimana Bun? Tentang itu memakai wangi-wangi